Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, kali ini berjumpa kembali di Sekapur Sirih Channel. Nah, kali ini kita akan berbagi tips untuk memperoleh 4.000 jam tayang di channel YouTube. Nah, sebagaimana diketahui bahwa channel YouTube Sekapur Sirih itu akunnya sudah lama ya, Bi? Ya, tahun 2018. Ya, tahun sudah 2018. terdaftar. Ya, 2018. Tetapi 2 tahun 2018, 2019 ya sampai awal-awal 2020 itu masih vakum. Vakum, betul. Ini tidak aktif. Ya. Kami baru mengaktifkan rutin mengirim videonya itu di bulan April, akhir April kalau tidak salah. Akhir April di 2020. Sebelum bulan puasa. Sebelum bulan Ramadan, Ramadan. Jadi bulan akhir April di 2020 sebelum bulan Ramadan, maka alhamdulillah sudah mencapai 4.000 jam tayang itu di akhir Oktober, 31 Oktober ya, tepatnya pas 1 November 2020. Ya, karena pada akhir Oktober, tanggal 31 Oktober itu baru 3.999 jam tayang. Gantung ya. Tinggal 1 jam ya. Di 1 November itu sudah 4.000 lebih ya. Ya, makanya lebih dari 4.000 jam tayang. Makanya kita ajukan proses monetisasi di tanggal 1 November 2020. Nah, kita masuk iklannya. Artinya kita diterima sebagai ini partner YouTube. Selesai peninjauan ya. Itu tanggal 2. Tanggal di 2 November itu sudah muncul iklan. Ya. Jadi di 2 November 2020 channel YouTube Sekapur Sirih sudah ada iklannya. Nah, itu perjalanan. Jadi udah berapa bulan? Berarti dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Jadi kurang lebih 6 bulan atau 7 bulan atau ya lebih ya. Sekitar itu. Ya, jadi, tapi mungkin juga sahabat ada yang lebih cepat dari kami ya, alhamdulillah. Ya, ini kan sebetulnya kita dimotivasi ya, artinya kita lebih bersemangat di dalam mengelola channel YouTube kita. Karena untuk menjadi YouTuber itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya. Jadi jangan sifatnya iseng-iseng saja ya, atau main-main saja sambil-sambilan ya. Jangan. Boleh sambilan, tapi kalau kita punya suatu prinsip bahwa kita mesti harus menjadi seorang YouTuber yang komitmen dengan channel kita. Nah, oleh itu kita akan sekarang di channel ini atau di video kali ini kita akan mencoba untuk membagi tipsnya kepada teman-teman semua. Ya kan, Bi? Iya. Nah, apa tipsnya? Yang pertama itu adalah pasang niat. Nah, ya itu betul sekali. Yang pertama itu niat. Karena kalau di dalam agama kami Islam itu innamal a'malu binniyat. Ya, betul sekali. Jadi amal itu bergantung kepada niatnya. Apa yang kita niatkan, apa yang kita tuju ya. Ya, kita harus pasang niat untuk jadi YouTuber. Nah, kalau orang yang mungkin hanya sebagai dokumentasi video saja, mungkin ya tidak terlalu niat untuk menjadi YouTuber, mungkin tidak begitu aktif. Tapi kalau sudah pasang niat untuk menjadi YouTuber, maka kita harus mengelola channel YouTube kita dengan serius. Ya, serius. Artinya kita tetap komit. Mungkin dalam 1 minggu kita mungkin sempat pasif, tidak buat video, tapi minggu depan kita upayakan bagaimana kita bisa membuat video. Ya, tidak perlu yang panjang-panjang videonya. Yang penting kita bisa menampilkan apa yang bisa kita sajikan untuk penonton kita. Ya, berarti yang pertama itu adalah pasang niat untuk menjadi YouTuber. Yang kedua, kita harus buat videonya secara rutin. Nah, jadi harus bikin video terus. Kalau mungkin kita tidak bisa bikin video satu hari, berarti kita harus bikin video minimal 3 kali dalam seminggu. Kalau tidak bisa 3 kali dalam seminggu, berarti 2 kali dalam seminggu. Kalau tidak bisa 2 kali dalam seminggu, berarti 1 kali dalam seminggu. Nah, kalau tidak bisa jadi 1 kali seminggu, berarti 1 kali 1 bulan. Jangan. Berarti kita harus rajin. Ya, intinya adalah harus rajin bikin video. Rutin gitu bikin videonya.
Jadi jangan nanti sekali ini bikin video, nanti 2 bulan kemudian baru bikin video lagi. Nah itu berarti nggak niat. Berarti kita harus, yang kedua itu adalah harus rutin bikin video atau sifatnya continue ya, biar videonya pendek tetapi continue kita membuat videonya. Oke, sahabat. Oke. Yang ketiga, nah tips yang ketiga nih Bing. Ya, yang ketiga kita bikin thumbnail video yang semenarik mungkin. Nah, ini perlu juga karena namanya thumbnail itu kan suatu tampilan ya, covernya gitu. Kalau covernya sudah menarik, orang pasti pengen tahu, ya kan? Iya. Ada orang yang bikin video, kemudian thumbnailnya apa yang ada dalam video itu aja. Jangan, kita bikin videonya dengan thumbnail yang begitu bagus ya. Karena dengan thumbnail yang menarik, orang akan tertarik melihat video kita. Tapi juga thumbnail itu ya adalah merupakan sesuatu yang menggambarkan secara inti dari isi video. Jangan nanti thumbnailnya lain, isi videonya beda lagi. Berarti di situ ada kebohongan. Di sini nanti mulanya orang tertarik karena melihat cover di thumbnailnya, ternyata isinya nggak sesuai. Nah, ini ada juga terjadi loh sahabat, hanya karena ingin menarik orang untuk bisa melihat menonton video kita, dibuatlah thumbnail atau judul, yang di judul di thumbnail itu kadang tidak sesuai dengan isinya. Nah, ini harus hati-hati sahabat ya. Jadi tidak boleh tampilan thumbnail itu yang tidak sesuai dengan isi video. Jadi buatlah thumbnail itu sesuai dengan isi video kita. Oke. Kemudian yang keempat. Nah, ini tips yang keempat yaitu usahakan agar orang lain menonton video kita. Nah, ini sebanyak-banyaknya. Karena kita kan bukan artis ya kan. Kalau artis dia bikin video nggak perlu di-share karena orang pasti akan mencari videonya. Karena kita kan bukan artis, bukan siapa-siapa. Orang awam. Iya benar. Jadi kita harus mempromosikan video kita kepada orang lain. Jadi makanya kita harus share sebanyak-banyaknya. Boleh melalui media sosial, Facebook atau lain sebagainya. Atau relasi kita mungkin teman, keluarga, sana family bisa kita kasih tahu atau informasikan bahwa kita membuat video, mudah-mudahan mereka bisa menonton begitu. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk share video-video kita kepada orang lain, agar video-video kita itu ditonton oleh orang. Yang penting kita usaha dulu ya sahabat, usaha dulu kita. Nah, kemudian tips yang kelima, hindari membuat video-video yang dikenai klaim hak cipta. Itu sahabat nih. Ini kadang ada juga kita pun pernah juga. Kita pernah dulu video karena mungkin karena seperti video nyanyi karena hobi misalnya kita suka bikin video, ternyata kena pas waktu diposting kena klaim hak cipta. Klaim hak cipta. Nih klaim hak cipta seperti tulis di sana ya. Jadi artinya apa ya? Kalau misalnya video kita itu kena klaim hak cipta, ini kan kasian juga kita, karena pernah juga kita dengar dari youtuber yang lain, mereka sudah susah-susah buat video, ternyata nanti YouTube atau pihak YouTube menilai bahwa video mereka itu kena klaim hak cipta. Jadi nanti dalam monetisasinya mereka harus berbagi dengan yang punya hak cipta itu. Bahkan mereka yang punya cipta lebih besar yang mendapatkan bagiannya. Nah, ini yang kasihan kita. Jadi hati-hati kita. Dan juga video-video yang kena klaim hak cipta itu akan memperlambat proses peninjauan dari pihak YouTube sendiri ketika mau monetisasi. Nah, makanya sebelum pihak peninjauan dari pihak YouTube, sebaiknya video-video yang mungkin di dalam daftar list video kita ada temuan klaim hak cipta, itu sebaiknya kita perbaiki dulu kalau bisa kita atau dipribadikan. Atau misalnya dari segi apa dia kena klaim hak ciptanya, mungkin dari segi audionya kah, kalau dari segi audio bisa kita tukar audio dengan yang lain misalnya, kan. Tapi kalau memang nggak bisa sama sekali, mungkin tayangannya juga audionya, udahlah kita
relakan saja dulu ya videonya dulu, anggap kita masukkan aja ke dalam katalog pribadi kita. Ya, jadi tidak usah dipublish. Ya, jangan dipublish. Karena nanti kalau dipublish tentu nanti akan memperlambat proses peninjauan dari pihak YouTube. Ya. Nah, video-video yang kita pribadikan atau mungkin kita tidak publishkan itu otomatis nanti jam tayangnya berkurang kan ya. Iya. Ya, jadi jangan heran kalau seandainya ada dari youtuber pemula ketika setelah disembunyikan video-video yang kena klaim hak cipta, loh kenapa ini jam tayangnya berkurang? Nah, karena memang kalau sudah disembunyikan itu berarti jam tayangnya dikurangi. Nah, selanjutnya, tips yang keenam. Tips yang keenam, nah seorang youtuber itu harus percaya diri dengan video yang dibuat. Iya, ini satu lagi betul. Jangan merasa nggak pede dengan video yang dibuat. Jangan ada rasa ragu ya. Kadang merasa ini video saya ini tidak bagus, tidak sama seperti video youtuber lain, kurang mungkin kita kurang percaya diri dengan video kita. Yang penting sekarang kita buat video, menurut kita ini sudah adalah karya kita yang terbaik yang bisa kita sajikan dulu untuk teman-teman kita atau untuk penonton, ya silakan saja. Yang penting sudah tidak kena klaim hak cipta, hasil karya sendiri. Walaupun pendek, misalnya cuma videonya 2 menit atau 3 menit, ya biar aja dulu, ya artinya kita tetap berkarya terus, kita punya video terus, punya percaya diri aja. Jadi pokoknya intinya percaya diri dengan hasil video yang kita punyai atau yang kita produksi. Jangan sampai nanti mengambil video orang lain. Nah, ini yang paling bahaya. Jangan sampai kita mengambil video orang lain kemudian dijadikan ke video channel YouTube kita. Nah, persahabat, itulah tadi 6 tips dari kami tentang untuk memperoleh 4.000 jam tayang. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi motivasi bagi para youtuber-youtuber. Iya, betul. Mungkin juga bagi sahabat-sahabat kami yang lain, youtuber yang lain tentu mungkin juga punya tip-tip tersendiri ya. Tapi ini yang dari kami ya. Ini khusus mungkin dari kami yang pengalaman yang kita lalui selama ini, suka dukanya ya untuk menjadi youtuber, walaupun baru pemula lah sifatnya kami ini, pemula sekali, baru monetisasi baru belum satu bulan. Kita sekarang sudah tanggal berapa nih? Tanggal 28 November kita baru monetisasi, terpenuhi jam tayang tanggal 1 November, diterimanya kita sampai masuk iklan itu tanggal 2 November. Jadi belum lagi. Jelas kita harus bangun channel kita. Ya, ibaratnya kita kalau di youtuber lain mengungkapkan bahwa ini ibaratnya tanaman, setelah kita nanam bunga atau nanam bibit itu harus disiram, kemudian harus diperawat gitu. Maka channel kita juga demikian. Jadi setelah kita buat video, kemudian kita upload ke dalam channel YouTube kita, itu jangan dibiarkan saja, tetapi terus itu dirawat, kemudian channelnya dikembangkan, kemudian cari referensi-referensi di youtuber-youtuber lain yang sudah lebih dulu menjadi youtuber. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari para youtuber senior. Nah, jadi pokoknya channel kita bangun terus, cari tahu informasi tentang kemajuan channel, biar jadi mungkin channel YouTube-nya menjadi lebih terbangun terus ya. Dan yang penting berkarya dengan hasil karya sendiri. Jadi istiqomah. Istiqomah, percaya diri, jangan merasa minder ya dengan video kita. Jangan putus asa juga nih. Jangan putus asa. Sewaktu-waktu mungkin dari pihak YouTube ada mengurangi jam tayang kita. Nah, jangan seketika itu jangan kita putus asa. Lanjut terus, maju terus, bikin video terus. Terus berkarya dan berkarya. Oke, sahabat. Baik sahabat, mungkin itu dari kami. Sampai jumpa pada tips berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.